Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila qala al-musannif faslun fi adadi mubtilatis shalat. Jadi fasal yang akan kita bahas itu tentang bilangan atau jumlah perkara yang dapat membatalkan sholat atau perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat. Apa saja itu? Faslun fi adadi mubtilatis sholati, fasal yang menjelaskan tentang bilangan atau jumlah perkara yang dapat membatalkan sholat. Walladzi tabtulu bihi sholatu, adapun perkara yang dapat membatalkan sholat, ahada asyara syai'an, yaitu 11 perkara. Jadi adapun perkara yang dapat membatalkan sholat itu jumlahnya ada 11 perkara. Apa saja? Yang pertama al-kalamul amdu, berbicara yang sengaja. Jadi yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. As-salihu li khitabil adamiyina, pembicaraan yang pantas dikhitabkan kepada anak Adam atau kepada manusia. Sawa'un ta'allaqa bi maslahatis sholati aw la, baik pembicaraannya itu berkaitan dengan kemaslahatan sholat atau tidak. Jadi berhubungan dengan sholat ataupun tidak. Jadi kalau berbicara secara sengaja, maka itu dapat membatalkan terhadap sholat kita. Yang selanjutnya wal amalul kasir, bekerja atau bergerak yang banyak, al mutawali, yang terus menerus. Jadi dalam sholat itu tidak boleh kita bergerak terlalu banyak. Kalau banyak kemudian terus menerus maka batal. Contohnya kasalasi khotawatin, seperti 3 gerakan. Jadi kalau apalagi melebihi 3 gerakan maka itu sangat membatalkan sholat. Amdan kana dzalika aw sahwan, baik sengaja ataupun lupa. Jadi kalau bergerak, kalau sudah 3 jumlahnya, baik sengaja ataupun lupa, maka dapat membatalkan terhadap sholat kita. Tetapi amal qalilu, adapun bergerak yang hanya sedikit, 1 kali atau 2 kali, fala tabtulus sholatu bihi, maka tidak dapat membatalkan terhadap sholat. Selanjutnya wal hadasul asgharu wal akbaru, kemudian terjadinya hadas atau terjadinya hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Selanjutnya wahudusun najasati, terjadinya atau datangnya najis, tapi allati la yu'fa anha, najis yang tidak dimakfu atau najis yang tidak dimaafkan oleh syariat. Walau waqa'a ala saubihi najasatun yabisatun, jika baju orang yang sholat itu terkena najis tapi yabisatun, yang kering, fanafadho saubahu halan, kemudian langsung disingkirkan, lam tabtul sholatuhu, maka sholatnya tidak batal. Jadi jika baju seorang musolli itu kemudian ternyata terkena najis yang kering, tiba-tiba langsung seketika itu dilemparkan najis itu atau dibersihkan, maka tidak dapat membatalkan sholatnya. Tetapi maksud daripada membersihkan itu langsung dilempar, ya, bukan disikat ataupun disiram, bukan, tapi langsung dilempar najisnya, maka sholatnya tidak batal. Selanjutnya wan kisaful aurati amdan, terbukanya aurat secara sengaja. Jadi terbukanya aurat secara sengaja itu dapat membatalkan sholat. Fa in kasyafahar rihu fasataroha fil hali lam tabtul sholatuhu. Jika auratnya itu terbuka oleh angin, ya, ditiup angin kemudian ditutup seketika itu, lam tabtul sholatuhu, maka sholatnya tidak batal. Jadi kalau seandainya sholat ya di luar ataupun di lapangan, kemudian auratnya itu terbuka,
saking kencangnya angin kemudian langsung ditutup oleh orang yang sholat, maka sholatnya tidak batal. Wa taghyirun niyati, dan berubahnya niat. Jadi yang selanjutnya yang dapat membatalkan sholat itu adalah wa taghyirun niyati, berubahnya niat. Apa contohnya? Ka'ayyanu yal khuruja minas sholati, seperti seseorang itu niat keluar dari sholat, masih belum selesai sholatnya kemudian niat keluar dari sholat, maka batal. Kemudian yang tak kalah pentingnya yang dapat membatalkan sholat itu adalah wastidbarul kiblati, membelakangi kiblat. Maksudnya ka'ayyaj'alaha khalfa dhahrihi, seperti seseorang itu menjadikan kiblat itu di belakang punggungnya, bukan di depan kepalanya, bukan, tapi di belakang punggungnya. Maka itu dapat membatalkan daripada sholat. Selanjutnya, selain membelakangi kiblat, yang dapat membatalkan sholat itu adalah wal ukulu wasyurbu, makan dan minum, kasiron, yang banyak, kanal ma'kulu wal masyurbu au qalilan. Jadi makan dan minum baik sedikit ataupun banyak itu juga dapat membatalkan terhadap sholat. Jadi kita sebelum melakukan sholat maka bersihkan dulu mulut kita. Jadi ketika kita sebelum sholat ternyata makan dulu, maka sebelum sholat kita harus berkumur-kumur dulu sehingga kotoran-kotoran bekas-bekas makanan yang ada di mulut itu bersih. Seandainya itu tertelan, nah ini maka termasuk makan yang dapat membatalkan terhadap sholat. Illa yakuna syahsu fi hadis surati jahilan tahrima dzalika, kecuali seseorang itu tidak tahu akan keharaman melakukan makan dan minum di dalam sholat. Tapi ini sangat jarang ya, jarang terjadi. Jadi kalau sudah orang makan, minum dalam sholat, atau ada bekas makanan yang ada di dalam gigi, itu tertelan, maka dapat membatalkan sholat. Kemudian yang terakhir ya, wal kohkohatu, tertawa terbahak-bahak. Wa minhum man yu'abbiru anha bid-dhahiki. Sebagian daripada ulama itu mengungkapkan yang dimaksud kohkoha itu adalah bid-dhahki, tertawa. Tapi yang dimaksud kohkoha itu adalah tertawa terbahak-bahak. Di tertawa terbahak-bahak itu ya dapat membatalkan sholat. Yang terakhir yang dapat membatalkan sholat itu adalah wariddatu, keluar dari agama Islam atau murtad. Wahia, yang dimaksud ridda itu adalah qat'ul islami miqaulin au fi'lin, memutus Islam baik dengan perkataan atau dengan ucapan, au fi'lin atau dengan pekerjaan. Jadi kalau biqaulin dengan ucapan itu ya seperti kita sudah tidak percaya lagi ataupun kita syirik, atau fi'lin bahkan dengan pekerjaan kita sudah tidak menyembah Allah, kita menyembah Tuhan-Tuhan yang lain gitu ya, yang tidak pantas, maka itu dapat membatalkan terhadap sholat. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.